Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait, Pak Bambang sekeluarga yang kami hormati, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan kehadiran kita ini keberkahan, ridhonya, mendapatkan ilmu yang manfaat, dijadikan penghapus dosa-dosa kita, dan juga diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah selalu memberikan kita bimbingan mana yang hak, mana yang batil melalui dinul Islam, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau yang meniti jejak-jejak beliau, berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau sampai kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah dimuliakan Allah, setiap ahad yang kedua kita belajar tentang sirah nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, ya, di mana beliau mendapatkan wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu beliau kemudian dibawa oleh istri beliau kepada Waraqah bin Naufal untuk menanyakan tentang wahyu yang didapatkan. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang alim yang ahli kitab, ya, dan beliau menyatakan bahwasanya apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW itu an-namus, yakni seperti yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu setelah itu turunnya wahyu-wahyu berikutnya, di antaranya adalah kemarin kita sampaikan, yakni surat Al-Muddathir yang memerintahkan untuk qum fa'anzir, berdiri dan memperingatkan manusia, bangun, ya, wahai orang yang berselimut, ya, untuk mendakwakan ajaran agama Islam ini. Fa insyaallah hari ini kita lanjutkan, yakni kita sampai pada al-marhalatul ula, ya, yakni jihadud dakwah, marhalah yang pertama, tahapan pertama tentang berjihad dakwah, ya. Salasu sanawat minad da'wati sirriyah, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Telah diketahui para jamaah dimuliakan Allah bahwasanya Arab, terutama Mekah, itu markasnya orang Arab, ya, pusatnya orang Arab, yang di sana menjadi markas, ya, pengabdi Ka'bah, ya. Jadi ada orang-orang yang mengabdikan diri pada Ka'bah, menyembah Ka'bah dan juga patung-patung yang di sekitarnya. Di situ juga ada pengurus-pengurus yang mereka mengurus authan, berhala-berhala, wal asnam, yang mensucikan, yang ini semuanya disucikan oleh seluruh orang Arab, ya. Oleh karena itulah untuk, ya, tetap menjaga maslahat dahulu yang ini supaya tidak mengalami kesulitan yang lebih, maka tindakan bijak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ketika itu
berdakwah dulu secara sembunyi-sembunyi. Karena beliau posisinya di Mekah, dan Mekah sekali lagi ketika itu markasnya para penyembah berhala yang terpusat di sana di Ka'bah. Itu kita mengetahui nanti ketika dibebaskan oleh Rasulullah SAW di tahun ke-8 Hijriah, itu ada kurang lebih 360 berhala yang dihancurkan ya, ketika itu. Oleh karena itulah orang yang di dalam Mekah itu mengalami resiko yang lebih besar daripada jauh dari kota Mekah. Dan Islam ini munculnya di dalam kota Mekah, sehingga resiko untuk gesekan ini lebih besar. Oleh karena itulah tahapan pertama yang diambil adalah dakwah secara sirriyah. Tapi para jamaah dimulakan Allah ya, secara tabi'i, secara alami Rasulullah memang wajib menyampaikan Islam ini. Dan pertama-tama tentunya adalah disampaikan kepada teman-teman dekat beliau, ahli bait beliau, keluarga beliau, teman akrabnya yang diajak masuk Islam. Yang selama ini beliau kenal teman-temannya ini adalah berfitrah baik. Mereka mencintai kebenaran. Tentunya ini yang menjadi potensi untuk menerima Islam. Karena Islam itu membawa kebenaran ya. Makanya beliau ini diketahui siapa ahli keluarganya dari keluarga-keluarganya ini yang fitrahnya baik, teman-temannya ini yang dikenal selama ini memang cinta kebenaran, maka itu ditawarkan kepada mereka-mereka oleh Rasulullah SAW dikenalkan. Sehingga kemudian para jamaah dimulakan Allah, masuklah beberapa orang yang di dalam sejarah Islam itu kemudian dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan sahabatnya Rasulullah, dari keluarganya Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali masuk Islam ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul adalah Ummul Mukminin Khadijah bintah Khuwailid radhiyallahu anha, wa maulahu, dan juga budaknya yakni Zaid bin Haritha bin Surahbil al-Kalbi ya. Yang ini kemudian nanti menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW, Zaid bin Haritha ini ya. Zaid bin Haritha ini adalah dibeli oleh Khadijah. Kemudian ketika menikah ini diadikan kepada Rasulullah SAW ya, dibebaskan dan di anak angkat ya. Orang Arab ketika itu adatnya anak angkat itu dinisbahkan kepada yang mengangkat ya. Pernah suatu saat bapaknya Zaid dan juga pamannya ini datang kepada Nabi Muhammad ya, ditawari, kamu kembali apa enggak? Ternyata Zaid itu milih apa? Milih bersama Rasulullah. Karena mengetahui akhlak keluarga ini, nggak mau kembali kepada keluarganya, malah milih Rasulullah. Dan kemudian itulah dan tabanna dijadikan anak angkat Zaid bin Muhammad sebelum turun ya ayat Al-Quran dari surat Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim huwa aqsadu indallah ya, panggillah ya, anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapaknya yang asli ya, itu lebih adil di sisi Allah. Maka sejak itu dan sampai sekarang kalau ngangkat anak angkat itu tidak boleh dibinkan kepada bapak angkatnya, tetap dibinkan kepada ya, bapak aslinya, kandungnya. Termasuk Zaid bin Haritha berarti masuk Islam yang pertama-tama. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, dan juga wabnu ammihi Ali bin Abi Thalib ya, misanannya, anak dari pamannya. Kemudian yang masuk juga adalah setelah Ali bin Abi Thalib itu teman karibnya yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Semuanya ini beriman di hari-hari pertama Rasulullah dakwah ya, 4 orang ini.
beriman di awal hari. Dan ini ada di lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang. Ali bin Abi Thalib ini juga dirawat Rasulullah mulai kecil, ikut Rasulullah mulai kecil. Ya, Zaid bin Haritha tadi seperti itu. Dan Abu Bakar adalah teman-teman karibnya Rasulullah. Nah, kemudian para jamaah dimuliakan Allah, Abu Bakar ini giat sekali mendakwakan Islam. Ya. Dan beliau ini terkenal sebagai seorang yang lemah lembut, berakhlak yang baik. Ya. Mudah memudahkan urusan orang. Ya, ringan tangan suka menolong, bukan suka ngaplok, bukan. Tapi ringan tangan dalam hal suka nolong. Gak isowan, artinya hatinya gampang terenyuh, bukan dikongkon iki gak iso, dikongkon kok gak iso, itu gak isowan ya. Tapi terenyuh, mudah terenyuh, hatinya lembut. Sehingga akhlaknya baik ini dikenal oleh orang-orang, ya. Ya, dan dia juga ya, teman-teman akrabnya ini diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Di antara yang masuk Islam melalui dakwanya Abu Bakar, melalui tangannya Abu Bakar radhiyallahu an, dan ini kata Rasulullah itu lebih baik daripada onta merah, ya, lebih baik daripada Ferrari merah dan lain sebagainya, ya. Siapa? Yakni Utsman bin Affan al-Umawi radhiyallahu an. Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan itu masuk Islamnya melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Az-Zubair bin Awam al-Asadi masuk Islam melalui Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Nah, mereka itulah 8 orang, ya, yang termasuk gelombang pertama masuk Islam, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 3 tadi, ditambah ya Abu Bakar, Khadijah, ya, Ali bin Abi Thalib, ya. Masya Allah. Dan ini para jamaah dimuliakan Allah, ya, yang diislamkan oleh Abu Bakar ini semuanya termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu kan di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Terus ini, ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Nah, kemudian siapa lagi? Termasuk yang masuk awal-awal Islam, yakni Bilal bin Rubah al-Habasyi, orang Afrika. Tsumma talahum Amin. Kemudian masuk juga al-Aminu hadhil ummah, ya, yang dipercaya di umat ini Abu Ubaidah. Ini juga salah satu 10 yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah, ya, Amir bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah yang terkenalnya dari Bani Haris bin Fihr. Kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian Alqam bin Abil Arqam, ya, yang rumahnya kemudian jadi markas dakwah, dikenal dengan Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Ya, karena ini dekat dengan bukit-bukit di sekitar Mekah. Ketika itu, ya, dakwanya minggir karena Syria. Kemudian termasuk yang awal-awal masuk Islam adalah Utsman bin Maz'un dan saudaranya Qudamah dan juga Abdullah. Qudamah bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un itu masuk Islam. Ubaidah bin Haris bin Muthalib bin Abdi Manaf, ini juga masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, ya. Dan juga Sa'id bin Zaid, Masya Allah, Sa'id bin Zaid, yang bapaknya ini Zaid bin Amr. Rasulullah bersaksi bapaknya ini adalah orang yang hanif. Ketika orang-orang musyrik Mekah itu syirik semuanya, orang Mekah itu diantaranya yang tetap tidak mau menyembah selain Allah hanyalah bapaknya sahabat Zaid bin Zaid. Dan ini yakni Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini nanti dibangkitkan oleh Allah sendirian, ya, ummatan wahidah. Itu, ya, ini persaksian Rasulullah karena dia orang yang hanif. Anaknya, ya, ketika diutus Nabi Muhammad ini maka masuk Islam. Bapaknya, ya, termasuk Islam. Kenapa? Rasulullah belum diutus dan dia hanif, ya. Ini siapa ini? Suaminya, saudaranya Umar bin Khattab. Berarti apa? Iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang nanti
dalam ceritanya dikaplok sama Umar itu ketika baca surat Toha itu, kemudian Umar masuk Islam itu. Ya ini iparnya ini. Ya. Termasuk adalah istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawi. Ini saudaranya Umar bin Khattab, termasuk pertama-tama masuk Islam. Wa Khobab bin Al-Arad, Masya Allah, Khobab Al-Arad, ini sahabat yang syahid. Ya, nanti matinya syahid, Masya Allah. Jadi patriotismenya nanti bisa lihat. Wa Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat pengembala kambing, ya, paling merdu suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya. Dan Rasulullah itu sering request Abdullah bin Mas'ud, ya, suruh bacakan. Pernah suatu hari suruh bacakan sampai pada surah An-Nisa, ya, sekitar ayat 30-an, ya, sampai pada ayat fa kaifa idza jama'na min kulli ummatin bi syahidin, ya, waji'na bika ala haula'i syahida. Ya, bagaimana jika telah kami datangkan pada setiap umat itu, ya, fa kaifa ji'na min kulli ummatin bi syahid, ya, setiap umat itu kami datangkan saksi, dan kamu Muhammad akan kami jadikan saksi bagi umatmu. Rasulullah kemudian menangis, ya, dan beliau mengatakan cukup, yakfi. Beliau inilah Ibnu Mas'ud ini, jadi Abdullah Ibnu Mas'ud ini membacakan surat Ar-Rahman di sekitar Ka'bah sampai digebuki orang-orang itu. Ini beliau, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu pernah membaca Ar-Rahman itu di sekitar Ka'bah. Ketika orang-orang musyrik di sekitar situ langsung digebuki. Ya, panjenengan gak leren digebuki suratnya males sebenarnya. Baca Al-Quran. Dan itu para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jumlahnya kurang lebih arba'ina nafara, 40 orang, ya. Jadi as-sabiqun al-awwalun itu kurang lebih 40 orang. Ya, ini yang sudah fix. Yang lain perlu diteliti ulang, ya. Cuma ya sekitar 40 orang. Dan ini disebutkan di dalam surah At-Taubah bahwasanya ini adalah diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang awal masuk Islam ini yang kurang lebih jumlahnya 40, dan ini yang terkonfirmasi pasti benar namanya ini 21 yang disebutkan ini, ya. Itu disebutkan di dalam surat Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ansar, muhajirin, radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Inilah yang menjadi landasan setiap nama-nama sahabat itu mesti didoakan radhiyallahu an. Ya, landasannya itu. Surat At-Taubah ayat 100. Summa dakhalan nas, katanya Ibnu Ishaq, kemudian banyak orang masuk Islam, fil Islam arsalan minar rijal wan nisa hatta fasyadza karul Islam di Makkah, sampai ya Islam ini diperbincangan di kota Mekah. Ya, karena ini awal-awal, ya, dan banyak orang yang watahaddatsa bihi, ya, melakukan perbincangan, dialog, agama anyar jeneng Islam gini yang bawa Muhammad, ya. Dan kebanyakan mereka ini Islamnya secara sembunyi-sembunyi dulu, ya. Dan Rasulullah pun mengumpulkan mereka mengajari Islam, ya, secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana kita kenal di rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam itu, yang dikenal dengan istilahnya Darul Arqam, perkumpulannya ini, ya. Kenapa? Karena dakwah ketika itu, ya, masih rawan. Dan ini kemudian turunlah ayat-ayat ketika itu, awal-awal dakwah ini cirinya ayat-ayat Mekah ini, yakni ayat-ayatnya pendek, ya. Ayat waqata, ya, qata surah, potongan-potongan suar, ya, suratnya pendek-pendek, ya, qasirah. Kemudian zatul fawasil ra'iyah mani'iyah, berakhiran indah dan kokoh, ya, cirinya, ya.
Qul a'udzu birabbin nas, nas terus. Wasyamsi wa duhaha, ping 15. Ya, jangan dikira mudah membuat seperti itu, ya. Ya, sulit sekali dan tidak ada yang bisa menyaingi, ya. Liila fi Quraisy, ya. Kemudian ya bentuknya mat lain semuanya. Ila fi rihlatasyita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Masya Allah. Jadi berakhiran indah semuanya dan kokoh. Ya. Kemudian berintonasi yang menyejukkan dan memikat. Ya. Menyejukkan dan memikat, Masya Allah. Jadi indah sekali. Wattini wazzaitun waduri sinin. Jadi menyejukkan, memikat. Ya. Kemudian tertata bersama suasana yang lembut dan halus cirinya. Ya, surat-surat yang awal-awal turun. Ya. Dan berisi apa? Tazkiyatun nafs. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, membersihkan dari kekikiran, ya, ketidakpedulian terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim. Kemudian memberikan, ya, mencela pengotor jiwa dengan gemerlap dunia. Ya. Walal akhiratu khairu wa abqa bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Masyaallah. Jadi diingatkan. Jadi cirinya turun pada dakwah Syria ini ayat-ayatnya pendek, indah, ya. Intonasinya sejuk, berisi tazkiyatun nufus dan juga mencela orang yang mengotori jiwanya. Dan juga tasawwuful jannah, mensifati, ya, mensifatkan, melukiskan surga, wan nar, dan neraka. Ka'annahuma ra'ainun, ya, seolah-olah kita langsung melihat surga dan neraka itu, ya. Ya, seperti wailul yauma idzil lil mukadzibin atau wailul lil mutaffifin, di semua. Kemudian menggiring kaum mukminin ke dalam suasana lain dari komunitas sosial yang kala itu. Ya, komunitas sosialnya ini mabuk-mabukan, pergaulan bebas, jahiliyah, di bawah suasana lain, ya, melalui ayat Al-Qur'an, ya. Dengan apa? Dengan suasana sosial yang bagus, yang peduli pada sesama, yang nyambung silaturahmi. Masya Allah. Itu ciri-cirinya awal. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, pada 3 tahun pertama ini bagaimana dengan sholat? Apakah sudah ada sholat? Nah, termasuk yang pertama kali perintah turunnya sholat, sebagaimana perkataan Muqatil bin Sulaiman, faradallahu fi awalil islami sholah rok'atain. Pada awal Islam itu Allah mewajibkan sholat 2 rakaat. Bil ghadati rok'atain wal asyi rok'atain. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Ya. Jadi pada awalnya seperti itu. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ghafir ayat ke-55, ya, fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Ya, fasbir, sabarlah, inna wa'adallahi haqq, janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik, ya, dan mintalah pengampunan atas dosa-dosamu. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu bil asyiyi wal ibkar, di sore dan pagi hari. Jadi awal-awalnya seperti itu, ya. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Hajar, para jamaah dimulakan Allah, ya, sebelum Isra, jadi kita mengetahui sholat 5 waktu itu kan diwajibkan ketika Isra Mi'raj. Ya, sebelum itu apakah nggak sholat? Apa buktinya? Yang kita tahu kan Rasulullah itu sholat di Ka'bah, terus ada yang melempari dengan kotoran hewan, dengan jeroannya onta dan sebagainya. Berarti ada sholat, ada. Ya, cuma yang 5 waktu belum diwajibkan. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra'i yusalli qat'an. Ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra itu sholat secara qat'i. Ya, qat'i itu artinya sudah pasti beliau sholat.
Wa kadzalika ashabi, dan demikian pula para sahabatnya itu ya itu juga sholat. Walakin ikhtalafa hal faradu syai'in qabla shalawatil khams minas sholawati amla. Akan tetapi diperselisihkan oleh para ulama apakah ada kewajiban sholat fardu sebelum sholat 5 waktu ya. Faqila, maka ada yang mengatakan innal faradu kanat sholata qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ketika itu sudah diwajibkan yakni sholat sebelum terbitnya matahari berarti subuh ya, dan sebelum terbenamnya yakni asar. Hanya itu. Zikirnya juga pagi sore. Nah, ini menurut Ibnu Hajar. Jadi sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, para sahabat itu sholatnya 2 waktu dulu. yakni sebelum terbitnya matahari sholat subuh dan sebelum tenggelamnya sholat asar. Ini menurut Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani. Kemudian juga ada riwayat dari Zaid bin Haritha, Al-Bara bin Azib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma uhiya ilaihi atau Jibril. Ya, pada awalnya dapat wahyu itu Jibril datang kepada Rasulullah, fa'alimahul wudu, dan mengajari wudu. Ya. Falamma faragha minal wudu akhadha ghurfa min ma'in fanadhaha biha farjahu. Maka tatkala selesai wudu melakukannya, beliau mengambil seciduk air lantas memercikannya ke faraj beliau. Ya, diajari juga istinja dan sebagainya. Berarti kalau kita belajar berarti ini toharo. Toharo untuk apa? Untuk sholat. Ya, karena tidak sah seorang itu sholat tanpa toharo, bersuci dulu. Berarti sudah ada sholat, gitu loh. Maksudnya. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, Ibnu Hisham menyatakan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi kanu idza hadaratis shalah, ya, Nabi bersama para sahabatnya itu jika ya tiba waktunya sholat, zahabu fi sya'ab, pergi ke lereng-lereng bukit di sekitar Mekah, kan gunung-gunung mawon dulu ya, fastakhfu bi sholatihim min qaumihim, maka sholatnya sembunyi-sembunyi dari kaumnya. Makanya lek sholat awan sampai sekarang itu kan nggak dikeraskan ya, karena sembunyi-sembunyi. Kalau sholatnya malam itu dikeraskan karena sudah jauh dari mereka, orang-orang tidak beraktivitas. Itu para jamaah dimulakan Allah. Wa qad ra'a Abu Thalib, suatu saat Abu Thalib itu melihat siapa? An-Nabiyya wa Aliyan, Nabi dan putranya Ali itu yusalliyani marrah, salat ya. Salat itu kemudian ya fakullahuma fi dzalika ya. Fakallamahuma fi dzalika, melalui keduanya menerangkan kepada Abu Thalib ya. Walamma arafa jariyatul amr amarahuma bitsabat, maka tatkala ya hal itu yang mulia, serius, perkara serius, Abu Thalib mengatakan ya kamu kudu punya tekad yang kuat ya, mesisan kalau kamu itu ada ajaran bagus ya maka pegang teguh. Ini sarannya Abu Thalib, silakan sholat, silakan beribadah. Nah pada akhirnya para jamaah dimulakan Allah mulai nyebar ya selama 3 tahun ini, mulai ini kabarnya juga sampai ke Quraisy. Tapi mereka tidak begitu perhatian. Kenapa? Karena gak nyenggol mereka sih ya. Kapan sih mulai waduh ada pertentangan keras kalau nyenggol ya. Mesti di mana-mana ini katik sampai senggol ya, ini mulai apa? Nanti ketika mulai ada perintah untuk menjelaskan bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala-berhala itu ya mereka tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, mulai mereka tersinggung ya, karena yang selama ini mereka sembah-sembah. Selama itu pula katanya Muhammad Al-Ghazali, taramat hadil amba ila Quraisy, sebenarnya kabar tentang agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad di Mekah itu sudah terdengar oleh orang-orang Quraisy ya. Falam ta'riha ihtimaman, tapi mereka tidak memberikan perhatian khusus ya, biasalah sebagaimana sebelumnya itu ada orang-orang yang membuat agama-agama baru, artinya mereka sebenarnya ada berusaha dandani dan tapi menurut pemikiran ya,
tidak mendapatkan wahyu, ya mungkin bertapa dan lain sebagainya, ya, seperti kalau agama Hindu, Buddha itu kan tidak dapat wahyu, ya hasil dari perenungan, kontemplasi gitu kan. Ya, Siddhartha Gautama. Maka dianggapnya oleh orang-orang Quraisy ketika itu Nabi Muhammad itu ya seperti Umayyah bin Abi Solat, kemudian Qos bin Sa'idah, Amr bin Nufail dan pengikutnya, ya seperti itu, dianggap biasa saja. Hingga berlalulah para jamaah dimuliakan Allah selama 3 tahun sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi, ya. Dan ini kemudian tahun keempat, ya, mulai terjadi pertentangan antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy tatkala memang dakwah ini mulai menyerang ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Tahapan kedua selama di Mekah dikenal dengan dakwah, ya, jahar, dakwah secara terang-terangan. Wa awwalu amara bi idharid dakwah, dan awalnya perintah untuk dakwah secara terang-terangan ini adalah turun surat Asy-Syu'ara, ya, ayat ke-214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, ya, dan ingatkan keluarga dan kerabat-kerabatmu yang dekat-dekat itu, ya, diingatkan. Dan inilah surat yang terdapat di dalam Asy-Syu'ara itu, kalau kita cermati para jamaah dimuliakan Allah, surat Asy-Syu'ara itu, ya, sebelum ayat ini kan ayat 214. Ayat-ayat sebelumnya Allah memberikan kisah dulu. Kisahnya Nabi Musa, ya. Kadzabat qaum Nabi Musa dulu. Nabi Musa ketika diperintahkan kepada Firaun, ya. Lalu di situ diceritakan bagaimana perjuangan dakwah Nabi Musa, dan pada akhirnya Firaun ini tenggelam, Nabi Musa menang. Setelah Nabi Musa, maka Allah menceritakan kaumnya Nabi Nuh. Ya, Allah berfirman, kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh itu mendustakan para rasul. Ya. Kenapa kok disebut mendustakan para rasul? Padahal kaum Nuh itu dapat berapa rasul? Yang diutus kepada kaum Nuh itu berapa rasul? Berapa? 1 saja. Tapi kok disebutkan kaum Nuh mendustakan para rasul? Kenapa? Karena mendustakan 1 rasul saja sama dengan mendustakan rasul yang lain. Karena semua rasul sumbernya sama dari Allah. Ya. Makanya kita walaupun kita bukan orang Nasrani, tidak boleh sampai kita itu membenci Nabi Isa. Kita harus mencintai Nabi Isa alaihissalatu wassalam dalam konteks Islam, dalam gambaran Islam. Artinya Nabi Isa itu bukan seperti yang digambarkan oleh orang Yahudi, anak hasil zina, atau seperti orang Nasrani, anaknya Allah. Ya. Kita di tengah, tidak menghinakan berlebihan, ya, tidak tafrid, ifrad, ya, tafrid, yakni tidak melemahkan, tidak menghinakan, yakni menganggap anak hasil zina karena Maryam itu tidak punya suami langsung bisa hamil, berarti ini zina. Ini anggapannya orang Yahudi. Atau anggapannya orang Nasrani, itu tidak nikah tapi Maryam ini wanita suci, berarti dihamili oleh Allah, ya. A'udzubillahi min dzalik, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Itu sehingga jadi anaknya Allah. Ini orang Nasrani. Kita di tengah, ya, tidak menganggap sebagai anak hasil zina dan juga tidak menganggap sebagai anaknya Allah. Inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Permisalannya Nabi Isa itu, kalau Anda bingung, itu Nabi Adam. Kalau mereka mengatakan, loh, itu ibu tok bisa, loh, Allah itu iso nggawe, kan bapak, kan ibu iso. Siapa itu? Nabi Adam. Ya, apalagi wis ono ibu, mudah bagi Allah gitu loh. Ya, itu Allah mengajari kita untuk menolak subhat itu adalah pakai permisalan Nabi Adam. Berarti apa? Kalau misalnya hanya karena punya ibu lahir kemudian diangkat sebagai anaknya Allah, maka lebih hebatnya Nabi Adam saja nih, karena bapak ibu iso lahir. Itu kalau logika digunakan, ya. Dan kita di tengah-tengah, makanya rukun syahadat kita itu abdu wa rasuluh. Jadi kita menganggap Nabi Isa itu adalah hamba
ya tidak seperti yang menganggap itu anaknya Allah atau Allah dan Rasulnya, ya tidak dianggap manusia biasa yang hina tadi, tapi mulia dia dipilih. Nah, di surat Asy-Syu'ara ini, surat yang pertama perintah untuk dakwah terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ya peringatkan keluarga dekatmu. Itu sebelum, ya ini ayat 214. Ayat-ayat pertama itu pertama menceritakan tentang dakwahnya Nabi Musa pada Firaun. Terus akhir dakwahnya bagaimana? Kemudian dilanjutkan oleh Allah, diceritani bagaimana dakwahnya Nabi Nuh. Dan akhirnya kemudian yang tenggelam siapa, yang selamat siapa. Kemudian setelah Nabi Nuh, Allah berfirman, kadzabat 'adunil mursalin. Ya, telah mendustakan kaum 'Ad, ya, terhadap rasul-rasul mereka. Siapa yang diutus? Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Tatkala datang saudara mereka Hud, ya, kaum 'Ad diutus kepada mereka Nabi Hud. Ya, tatkala mereka mendustakan, mereka menentang Nabi Hud, akhirnya siapa yang selamat? Orang-orang mukmin, ya, Nabi Hud dan para pengikutnya. Sedangkan yang lain dibinasakan oleh Allah yang kafir-kafir itu. Setelah Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisahnya kaum 'Ad, ya, dan pertentangannya, lalu Allah mengganti kadzabat Tsamudul mursalin. Diceritani lagi, kaum Tsamud itu mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun. Tatkala datang pada mereka Saleh, saudara mereka yang bernama Saleh, Nabi Saleh. Ya, mengapa kalian tidak bertakwa pada Allah? Tatkala kemudian terjadi pertentangan dan pada akhirnya kemudian yang binasa adalah orang-orang kafir itu, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin. Setelah berganti dengan kaum Saleh dibinasakan, kaum Tsamud, ya, Allah menceritakan kadzabat qaum Lutinil mursalin. Kaum Lut mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Tatkala saudara mereka Nabi Lut mengatakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Lalu mereka tetap dalam kemaksiatannya, mereka melakukan sodomi, mereka kemudian melakukan fahisyah, kekejian, dosa-dosa keji yang terang-terangan. Allah kemudian mengazab mereka dan menyelamatkan Nabi Lut beserta kaumnya yang mengikuti beliau. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa? Kadzdzaba ashabul aikah al-mursalin. Ya, penduduk Aikah mendustakan rasulnya. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Tatkala datang saudaranya Nabi Syu'aib, kenapa kalian tidak bertakwa wahai kamu? Ya, mereka mengurangi timbangan. Diingatkan oleh Nabi Syu'aib, jangan dikurangi. Mereka terus melakukan, akhirnya apa? Ya, di samping mereka melakukan kesyirikan, mereka curang dan sebagainya, lalu dibinasakan. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Syu'aib dan para pengikutnya. Apa maksudnya? Allah memerintahkan dakwah terang-terangan kepada keluarganya dan orang di sekitarnya sebelumnya diceritani kisah-kisah para nabi. Apa maksudnya? Kira-kira apa? Kamu Muhammad akan menempuh jalannya Nabi Musa, jalannya Nabi Nuh, jalan Nabi Hud, Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib. Ya, yang apa? Siapa yang menempuh jalan ini pasti akan mengalami pertentangan dari kaumnya. Siapkan mentalmu. Tapi kamu tak kabari hasil akhirnya pasti orang-orang yang beriman yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tak ceritani kaum-kaum terdahulu itu Muhammad, ya. Sehingga ketika kamu nanti, dan ini awal-awal kamu memulai dakwah terang-terangan, kamu nggak kaget, siap mental, ya. Nabi-nabi terdahulu itu sudah ngalami berbagai pertentangan dari kaumnya, macam-macam, gitu loh, ya. Jadi Rasulullah dikabari, diceritani supaya mentalnya siap, ya. Kemudian dimotivasi bahwasanya hasil akhirnya pasti yang menang itu, sehingga apa? Siap. Karena ini awal-awal dakwah, ditata mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritani. Inilah fungsinya juga belajar sirah nabawi. Ketika kita semuanya misalnya mengalami pertentangan dakwah dan kita tahu umat-umat terdahulu, kita akan apa?
wah gak sepiro sih ngene aku kate mentalnya mental ya tempe dan lain sebagainya, mental kerupuk dan lain sebagainya. Ya, enggak seberapa. Umat-umat terdahulu itu pertentangannya Masya Allah ya. Ada yang sampai dibuatkan jugelangan seperti orang Najran itu, Ashabul Ukhdud itu. Orang Kristen yang dipaksa masuk Yahudi. Kristen zaman itu adalah Muslim karena Rasulullah belum diutus. Ya. Ada yang zamannya digoreng di panci yang besar, Masya Allah, kalau tetap beriman. Ya, seperti Nabi Zakaria dan Yahya itu sampai dibelah ya, jadi separuh oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Ya. Zamannya Bilal bin Rubah seperti itu. Utsman bin Affan itu bahkan dipelas, jadi kloso biyen yang dari, kalau kita itu kan dari daunnya kelapa itu ya, kalau mereka dari daunnya kurma itu, yaitu buat kloso, itu dibungkus ya, ditaleni, dijungkir, diobong tekon iso. Masya Allah, nanti kita akan melihat itu. Artinya apa yang kita alami kalau kita mau belajar sejarah, Masya Allah, lebih jauh lebih ringan. Makanya kita harus teguh ya, sabar dalam dakwah ini sama-sama ya, supaya bisa saling nasihati, menguatkan ya. Ini fungsinya kita belajar sejarah kaum-kaum terdahulu. Dan Nabi Muhammad diajari oleh Allah di awal dakwanya diceritani seperti itu. Lalu para jamaah dimuliakan Allah, berangkatlah Rasulullah menjalankan perintah ini ya, berdakwah ke kerabat-kerabatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin ya, dan peringatkanlah keluarga besarmu, kerabat-kerabatmu yang dekat-dekat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sesudah turunnya ayat ini, da'a Bani Hashim, memanggil Bani Hashim. Ya, Bani Hashim itu berarti bani dari buyute Rasulullah. Jadi kan wis kata Rasulullah itu Abdullah ya, Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muthalib bin Hashim ya. Kalau panjenengan mungkin kumpulan ya, kumpulan Idul Fitri keluarga niku misalnya niku kan Bani Abdul Muthalib sih an. Mbahe, tapi duduk bapak mbah. Ya, kalau sudah bapak mbah tambah piro ya. Berarti banyak yang dipanggil oleh Rasulullah itu Bani Hashimnya, mbak buyutnya Rasulullah. Ya, dipanggil fahadharu, maka hadirlah mereka. Wa ma'ahum nafar min Banil Muthalib bin Abdi Manaf, yang datang ini ya jelas anak-anaknya Mbak Hashim tadi. Ya, Abdul Muthalib ya. Kemudian Al Muthalib sendiri. Kita mengetahui kenapa dinamakan Abdul Muthalib, hambanya budaknya Al Muthalib. Ya, dulu asli namanya adalah Syaibah kan, Syaibah karena punya wan. Ya, kemudian kan ini karena Mbah Hashim niku nikah kali tiang Madinah tanpa sepengetahuan orang Mekah, keluarganya di Mekah. Punya anak Syaibah ini. Kan meninggal ini Mbah Hashim niki. Ya, Mbah Hashim ini meninggal, terus orang saudaranya di Mekah itu baru krungu lek duwe bojo di Madinah, duwe anak. Maka Al Muthalib itu datang ke sana ngambil anaknya, Mas, diambil. Waktu pulang orang Mekah ngira dapat budak, padahal ini saudaranya Al Muthalib nih. Ya, lalu fakanu khamsata wa arba'ina rajulan, yang datang ketika itu dari Bani Hashim 45 orang. Ya, kurang 40 sampai 45 orang. Fabadaruhu Abu Lahab, maka tatkala Rasulullah ini mau ya siap-siap dakwah, dipotong sama Abu Lahab. Ya. Apa katanya Abu Lahab? Haulaihum amumutaka wa banu ammatika fatakallama wa da'subah. Ya, itu semuanya ya, hai Muhammad, itu paman-pamanmu ya, dan anak-anaknya paman-pamanmu, misan-misananmu semuanya ya. Maka silakan ngomong dan tinggalkan agama baru. Sudah gitu. Jadi Rasulullah itu belum ngomong banyak, belum apa-apa, Abu Lahab ini sudah motong. Kan tadi 3 tahun sudah dengar, Abu Lahab sudah dengar ponakan kok macam-macam ini sih. Ya, itu. Abu Lahab itu tetangganya pas. Pamannya Rasulullah, Habib nih, paman cel. Ya, Abu Lahab. Tapi nggak berguna kalau dia kafir walaupun pamannya cel. Bahkan di Nas, tabat yada Abi Lahab. Tetangganya pas. Ya, nemplek omai. Muhammad, itu paman-pamanmu dan misanan-misananmu ya. Berkatalah silakan, tapi tinggalkan agama baru. Ya.
Wa alam annahu laisa liqaumika bil arabi qatiba qada. Ketahuilah, kaummu ini enggak akan mampu menghadapi seluruh orang Arab. Bani Hashim ini enggak akan mampu menghadapi seluruh orang awam. Wa ana haqqu min akhdaka. Dan saya lebih berhak mencegahmu mumpung durung. Ya. Aku wis ro tindak tandukmu itu. Saya sudah tahu. Ya, wong 3 tahun sudah berjalan, ini tahun keempat. Mumpung durung keluarga kita, keluarga besar kita nanti dikeroyok wong sa-Arab, maka aku tak ilingno dhisik. Ya, aku berhak ngilingno. Fasbuka banu abika. Cukup mandek nang ya anak-anak dari bapak-bapakmu, mbah-mbah kita. Cukup mandek kepada keluarga kita. Fa in aqamta ala ma anta alaihi fa huwa aisara alaihi min athbata bika biquni Quraisy. Ya, karena mandek saiki itu lebih ringan daripada kamu menghadapi seluruh orang Quraisy. Ya, tak elingno lek kena ya. Wis mandek kok cukup. Tutuk keluarga tok iki. Ya, ojo diterusno maneh. Itu katanya Abu Lahab. Maka Rasulullah SAW diam saja, tidak menanggapi ucapannya Abu Lahab ini. Langsung beliau mengatakan begini, Alhamdulillah, ahmaduhu, wa asta'inuhu, wa uminu bihi, wa atawakkalu alaihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Segala puji bagi Allah. Saya memujinya, memohon pertolongan padanya, saya beriman padanya, dan saya bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, Inna ra'id la yukadzibu ahlahu wallahi alladzi la ilaha ghairu. Inni rasulullahu ilaikum khassa wa ilan nasi ammah. Sesungguhnya para pemimpin itu biasanya tidak akan mendustakan keluarganya sendiri. Demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali hanya Dia. Sesungguhnya saya ini adalah Rasul, utusan Allah kepada kalian khususnya dan kepada seluruh manusia pada umumnya. Wallahu latanumanna kama tanamun. Demi Allah kalian akan latamutanna, kalian akan mati. Ya, seperti kalian tertidur. Walatab'atsunna kama tastayqizun, dan kalian nanti akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Ingat, kita semuanya akan mati dan ada hari kebangkitan. Ya. Orang-orang Quraisy jahiliyah itu tidak mengenal hari kebangkitan ketika itu. Jadi diingatkan, kita mati seperti tidur dan ada hari kebangkitan seperti kita bangun tidur. Ya, walatahasabanna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab, kalian akan dihitung atas apa perbuatan kalian, dimintai tanggung jawab. Wa innaha al jannatu abadan awin nar abadan, maka setelah itu kalian akan masuk neraka selama-lamanya, masuk surga selama-lamanya, apa masuk neraka selama-lamanya. Masya Allah ya, ini dikumpulkan keluarga ini dibilangin seperti itu. Lalu Abu Thalib itu reaksi. Beliau mengatakan ma ahabba ilaina muawanataka. Ya, betapa ya kami mencintai apa yang kamu sampaikan tadi. Wa aqbalna linasihataka, dan kami menerima nasihatmu wahai keponakanku. Wa ashadda tasdiqana li haditsika, dan kami sangat percaya akan ucapanmu tadi. Wa haula ibanu abika mujtama'un, itu semuanya ya anak-anak imbahi sampean semuanya berkumpul semuanya. Wa innama ana ahadum ghairu anni asra'ahum ila ma tuhibbu, ya, dan saya ini bagian dari mereka, ya, cuma saya ini mendahului mereka apa yang mereka sukai. Famdi lima umirtabi, lanjutkan apa yang diperintahkan kepadamu wahai keponakanku. Fa wallahi la azalu ahauduka wa amnauka, demi Allah saya berjanji akan senantiasa melindungimu dan menjagamu. Ghairu an nafsi la tutawa'ani ala firaqi dini Abdul Muthalib, cuma saya sendiri itu masih belum berani berpisah dari agamanya Abdul Muthalib. Abu Thalib itu sudah mengatakan demikian. Jadi ada dua kubu sebenarnya pamani.
ada pamannya yang menentang langsung, yakni Abu Lahab. Ada pamannya yang tahu, ya, yang sangat sayang kepada Nabi, yakni Abu Thalib. Ya, bahwasanya kamu ini terkenal orang yang jujur. Saya percaya bahwasanya kamu Muhammad adalah utusan Allah. Ya, dan ucapanmu itu benar, bagus, saya mendukung ya. Dan saya yakin keluarga besar kita itu tahu itu benar. Maka saya mendahului mereka, teruskan, lanjutkan. Ya, saya akan menjagamu, melindungimu selama saya hidup. Cuma saya itu masih nggak berani untuk berpisah dengan agama nenek moyang. Ini kelemahannya Abu Thalib. Ya, masih sungkan, masih ewu pakewu. Ya, nanti akan menyengsarakan beliau sendiri kalau ewu pakewu. Faqala Abu Lahab, ya, Abu Lahab nyauti Mas ya. Abu Lahab mengatakan, "Hadi wallah as-sawa, khudhu ala yadayhi qabla an yakhudha ghairakum." Demi Allah, ya, ini justru aib, gitu katanya Abu Lahab. Ini memalukan keluarga kita ini. Nanti akan membuat keluarga kita itu tercemar di masyarakat. Ayo dicekel lagi sebelum dia dikeroyok sama orang lain. Ya. Maka Abu Thalib mengatakan, "Wallah, ya, la namna'anna ma baqina." Demi Allah, saya akan menjaganya, melindunginya selama saya hidup. Ya, ojo macam-macam awakmu. Abu Lahab itu Abu Thalib. Jadi ketika dikumpulkan ini juga sudah kisruh keluarganya, terutama dua orang pemimpin ini yang mimpin. Ya, yang pro dipimpin oleh Abu Thalib, yang kontra dipimpin oleh Abu Lahab. Kemudian para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat ya dukungan dari Abu Lahab, orang yang selama ini mengasuh beliau sejak beliau umur 8 tahun, ya. Maka Rasulullah ini semakin yakin, berani, kuat, ya, mentalnya semakin bertambah kuat, dapat dukungan. Maka beliau suatu saat itu naik ke Bukit Sofa. Ini dekat dengan Masjidil Haram, ya, sekitar Ka'bah itu ada Bukit Sofa. Naik ke sana, ya. Sudah yakin akan janjinya Abu Thalib ya tentang perlindungannya, maka beliau menyampaikan apa yang menjadi tugas dari Robnya. Suatu saat beliau itu naik dan berteriak. Ya. Kenapa ke atas bukit? Ya suaranya supaya didengar semuanya. Karena zaman itu belum ada toa dan sebagainya ya. Jadi naik ke tempat yang tinggi. Beliau mengatakan ya sambil teriak, "Ya Sabaha, fajtami' ilaihi butuni Quraisy." Ya, fajtama'a ilaihi butuni Quraisy. Ya Sabaha, wahai orang-orang, wahai sekalian manusia. Maka orang-orang Quraisy langsung ke sana. Ini orang Quraisy sudah. Kalau tadi itu Bani Hashim tok. Ini tambah dukur maneng kalau ketemu ke Quraisy ini sudah ya beberapa generasi, sekitar 12-15 generasi ke atas. Ya, panjenengan nggak ketemu kalau 15 ke atas sudah. Kadang baye lali kalau jenengi. Ya. Ini orang Quraisy. Fada'ahum ila tauhid wal iman. Lalu seluruh orang Quraisy didakwai, diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, diajak beriman dengan birisalati, dengan risalahnya Islam. Wabil yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Karena orang Quraisy ketika itu tidak kenal ada hari kebangkitan, hari akhir lagi. Tidak kenal. Mereka hanya kenal hari Senin, Selasa sampai Jumat, Sabtu itu doh. Tidak kenal hari kiamat. Ya. Kalau di kita hari aja 8. Satunya hari kiamat. Kapan kiamat? Saya turun, saya ini hari Ahad ya. Menik Senin. Kapan yang yumbo wae kiamat go wae. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, tentang kisah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ingatkan keluarga-keluarga dekatmu, kerabat-kerabat dekatmu, maka seluruh Quraisy itu ketemu di Quraisy. Ya, Quraisy ini nama orang. Ya, diingatkan. Yang pertama yang dekat dulu Bani Hashim. Terus setelah itu lebih luas lagi Quraisy. Ya, beliau apa? Sa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Diriwayatkan Bukhari, Nabi itu naik ke Bukit Safa. Faja'ala yunadi, lalu beliau memanggil, "Ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr." Ya, anak-anaknya Quraisy. "Ya Bani Adi, wahai Bani Adi." Libutuni Quraisy, anak-anaknya Quraisy. Hatta ijtama'u, sampai semua bani-bani di bawah Quraisy itu berkumpul. Faja'ala ar-rajulu, sampai
orang yang tidak idza lam tastati ayakhruju arsala rasulan liyanzura ma huwa, yang tidak bisa hadir mengutus wakil. Ya. Cak sampean aku gak iso jaga, cak kok sampean jagono ya tak kei 50.000 kan ngono lek DRT-an ya. Ini gak iso teko aku undangane iki. Ya sampean sing anu, ya sampean ono opo itu Muhammad itu. Ya, kita mengetahui ya sebelum jadi Rasul Nabi Muhammad kan sudah dipercaya ya peristiwa Hajar Aswad dulu. Artinya ketika orang ini akhlaknya sudah dikenal, sudah tokoh masyarakat, perang Fiher Melo, umur 15 dan sebagainya, umur selawe itu, ya semuanya itu ya, maka orang-orang memperhatikan. Ya, kalau sebelum jadi Rasul misalnya sebelum dakwah ini kita itu black edes di masyarakat tidak ganggu, kamen bengok-bengok ya karena sing ngereken ngono maksudnya. Kenapa Rasulullah itu kok direken? Ya karena ya, sebelum diangkat jadi Rasul, beliau memang orang terpercaya, memang gak pernah bohong, akhlaknya bagus, makanya orang memperhatikan. Pasti penting ini Muhammad sampai teriak itu, sampai orang ngutus yang nggak bisa hadir. Ya, kumpul. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Ya, ketika itu juga datang lagi Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Ya. Maka Nabi Muhammad kemudian setelah orang kumpul, Nabi Muhammad begini mengatakan, ara'aitakum law akhbartuka an khaylan bil wadi turidu an taghayyara alaikum akuntum musaddiqin. Bagaimana menurut panjenengan andaikan panjenengan tak beritahu di belakang Bukit Sofa ini ada tentara berkuda yang siap menyerang panjenengan, siap menyerang Mekah, apakah panjenengan percaya ucapan kula? Percatus ucapan dulu. Niki terus Nabi Muhammad. Qalu orang-orang mengatakan, "Na'am. Ya Muhammad, ma jarabna 'alaika illa sidqan." Ya, kami tidak menjumpai sifatmu kecuali pasti bener. Sing sampean omongno pasti bener. Andaikan sampean ngomong di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang Mekah, pasti kami membenarkan, percaya. Oh, gitu. Sekarang saya mengatakan fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Ya, ketahuilah saya ini memperingatkan panjenengan semuanya bahwasanya di hadapan kita ada siksa yang pedih. Ya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah hanya pada Allah, dan saya ini adalah utusan Allah, ya, saya membawa Islam dan sebagainya, maka Abu Lahab mengatakan, tabbal laka sairul yaum ali hadza jama'tana. Ya, celaka kamu Muhammad sedino iki ngumpuli gawe ngene tok lah, ngletek ya wong digitukan sama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab mengatakan coro-coro Malangan nonton coro padaan Malang padha basane. Wis ngene iki. Tabbal laka sairul yaum, ya, celaka kamu sedino iki blaen umat ini corone blaen. Kon ngumpul wong sak meneh kae ngene ndak ngletek wong itu. Ajamak tanah, ya. Apakah kamu mengumpulkan ini hanya untuk urusan seperti ini? Maka ketika ya ucapan Abu Lahab mengatakan tabban ini, maka turun surat Al-Lahab itu. Justru tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hadab fi jidiha hablum min masad. Turun ayat itu. Berarti surat ini termasuk awal-awal. Ya. Kemarin kan kita tahu yang Al-Alaq, terus jarak beberapa hari turun Al-Mudaththir, terus surat Asy-Syu'ara ini, terus surat Tabbat. Ya. Jadi justru kamu yang merugi, jadi dinas. Ya. Dan bodohnya Abu Lahab itu sampai mati nggak mlebu Islam. Kalau dia niat menghinakan Islam, harusnya apa? Masuk Islam dia. Kalau masuk Islam apa? Surat ini keliru. Loh, saya masuk Islam. Ya. Ternyata benar surat ini. Padahal di awal-awal dakwah. Padahal sudah dinas ini berarti. Tabban yada abi lahabi wa tab. Ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Apa yang dia usahakan tidak akan bisa menyelamatkannya, tidak akan mengkayakannya dan sebagainya. Dinas ini dia masuk. Wa imra'atu, dan istrinya pula. Dinas. Padahal awal ini, awal dakwah. Masya Allah, ini juga mukjizatnya Al-Quran. Ternyata Abu Lahab sama istrinya sampai mati tidak masuk Islam. Ya, dia kok niat menghinakan Islam, masuk Islam ini berarti salah, ini sudah Al-Quran salah. Saya dinas itu nggak masuk, ternyata saya masuk Islam, enggak. Ternyata betul. Ya, Masya Allah.
Diriwayatkan Imam Muslim, ya, juga dalam riwayat lain tentang kisah ini dari Abu Hurairah, tatkala turun surat dari Asy-Syu'ara ayat 214 ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, Rasulullah memanggil orang-orang secara khusus dan umum. Secara khusus keluarga dekatnya Bani Hashim, dan umum orang-orang Quraisy semuanya, ya, sambil mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, angqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri panjenengan dari siksa neraka. Ya ma'syara Bani Ka'ab, wahai seluruh Bani Ka'ab, angqidhu anfusakum minan nar, ya, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, angqidhi nafsiki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni wallahu la amliku lakum minallahi syai'a, ya, demi Allah saya ini tidak akan kuasa di sisi Allah sedikit pun, ya, walaupun panjenengan niki wonten hubungan kerabat, ya, dengan saya, ya, panjenengan adalah keturunan Bani Hashim, panjenengan keturunan Quraisy, apalagi anak saya semuanya, ini semuanya tidak akan mampu saya di hadapan Allah menolong, illa anna lakum rahiman saubaliha bibabalaliha. Nah, kecuali panjenengan ini ada hubungan rahim dengan saya akan terus nyambung rahim dengan panjenengan selama di dunia. Di akhirat maka tidak akan berguna. Artinya selamatkan diri sendiri dengan beriman, dengan, ya, beriman kepada Allah, Rasulnya, dan risalah Islam ini. Itu aja kan. Ini adalah para jamaah dimulakan Allah, ya, risalah yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat semuanya, para keluarga, yang disampaikan pada keluarga besarnya. Dan tahun keempat inilah beliau mulai, ya, untuk berdakwah secara terang-terangan. Baik, sampai di sini dulu, biarkan Rasulullah istirahat habis mengumpulkan keluarga besarnya. Ya, pelajaran yang dapat kita ambil dulu, ya, kita analisis sambil nanti ada sesi pertanyaan. Yang pertama, para jamaah dimakan Allah, pentingnya seorang dai itu mengerti metode dakwah sehingga dapat menentukan cara yang tepat serta bijak dalam berdakwah. Ya, kebenaran yang disampaikan dengan cara tidak benar ini biasa saja ditolak. Itulah kenapa Rasulullah itu dakwanya Syria dulu, sembunyi-sembunyi, karena memang nggak memungkinkan. Nggak langsung dakwah kemudian menghancurkan berhala-berhala, tidak dilakukan oleh Rasulullah, nggak langsung. Ya, ketika terang-terangan pun nggak langsung menghancurkan karena belum punya kuasa. Cuma dijelaskan dulu itu sesembahan yang salah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Kapan sih nanti dihancurkan? Ketika Fathu Mekah, masih lama. Ketika menguasai, benar-benar punya kekuasaan, dan orang-orang sudah yakin, sudah punya keimanan. Orang Quraisy pun yang tidak masuk Islam itu sudah tahu sebenarnya, ragu-ragu mereka terhadap berhala-berhalanya. Ya, makanya ketika itu mereka itu kan, siapa yang masuk rumahnya sendiri itu aman, yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Mereka itu sambil ngintip sebenarnya. Ketika dihancurkan ini loh, kualat apa enggak, kualat apa enggak. Ternyata gak kualat. Baru mereka itu baru kan berbondong-bondong masuk Islam itu. Idza jaa nasrullahi wal fath itu turun itu kemudian. Ya. Ketika ternyata berhala-berhalanya enggak malati, ya, hancur itu. Ya. Maka kita harus bijak. Ya, memang benar-benar analisis betul. Ya, jangan semangat. Kadang itu kita nakalan. Lek wis kenal ngene iku karepe wong iku ndang melo aku. Gak eling awake dhewe. Padahal awake dhewe biyen kenal ngaji ya perlan-pelan, gak langsung percaya ngono lho. Tapi bareng awake wis mlebu ngaji karepe wong liya ndang mlebu. Eling rek, biyen aku li ragu-ragu kaitane. Bener ta enggak? Ngaji ta enggak? Iki lho koyo ngono dieling-eling. Proses perjalanan kita itu dapat hidayah sunnah ini. Ya, jangan nakalan. Lek awake kena lek war wong liyane war pinang digerata kae. Kesawen sampean, iya sampean wis mlebu ja eling kepiyen. Orang itu butuh proses, ya, kepada istrinya bagaimana, istrinya mau ngaji langsung pada mertuanya, mulai pada keluarganya. Jadi proses bijak, ya. Yang kedua, para jamaah dimuliakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil, dakwah yang pertama dan utama adalah kepada keluarga terdekat dulu. Makanya Allah itu memerintahkan wa anzir ashirataka. Peringatkan keluargamu al-aqrabin, yang karib, yang dekat. Ya.
Ini utama dulu. Karena memang kita diperintahkan itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Selamatkan. Ya. Termasuk keluarga-keluarga. Kita itu pinginnya tidak ya, masuk surga enggak sendirian. Lek iso kuape. Panjenengan lek kumpulan keluarganya wato-wato ono sing di Kalimantan, Sumatera misalnya utawa ono di Jakarta kumpul, seneng napa mboten? Teman seneng. Karena jarang-jarang ketemu. Seneng kalau iling-iling pas cilik ya Allah masku ya saiki wis duwe anak wae ben iling apalagi kumpulnya di rumah punden. Makanya di antara nikmat surga yang dijadikan kenikmatan itu di surga apa? Di antara nikmatnya itu wayang qolibu ila ahlihi masruro, dan kembali ke keluarganya secara senang. Dikumpul keluarga, ini bagian nikmat karena di dunia ini nikmat. Makanya nikmat surga itu bisa juga berkumpul dengan keluarga. Nikmat sekali. Ya, karena jarang ketemu, apalagi ini setelah kiamat ya itu ribuan tahun kita nggak ketemu sudah. Ya Allah, direk bojoku biyen wis pisah-pisah kan. Ya, setelah kita mati, yaumul hisab antri dewi-dewi anak-anakku biyen wis gak kepikiran ribuan tahun kita pisah. Bayangkan setelah ribuan tahun kita pisah terus ketemu di surga. Waduh, betapa senangnya nih. Betapa senangnya ya Allah. Makanya di antara nikmat surga Allah jadikan dikumpulkan bersama keluarga, wayang qolibu, dan dikembalikan ila ahlihi, pada keluarganya, masruro, dengan rasa gembira. Ya, kita dinas misalnya seminar di mana 3 hari atau seminggu aja, masya Allah. Setelah pulang itu hanya seminggu. Bayangkan ribuan tahun kita terpisah. Ya, hari kebangkitan, hari dikumpulkan, baru kemudian ketemu lagi, itu nikmat. Makanya kalau bisa keluarga ini diajak, ya semuanya dijak, ayo mlebu keluarga bareng-bareng, ayo. Ya, bukan berarti kita jamin kita masuk surga, enggak. Ya, artinya arahan ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah jalan menuju surga. Ayo kita bareng-bareng. Yang ketiga, para jamaah dimulakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sepenggal kisah yang kita bacakan dari Sirah Nabawi pagi ini adalah pentingnya berteman dengan orang soleh. Kita ambil dari mana? Masuk Islamnya Abu Bakar. Karena apa? Punya teman akrab namanya Muhammad. Masuk Islamnya Utsman bin Affan, ya, Tolha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena punya teman akrab namanya Abu Bakar. Ya. Makanya Rasulullah berpesan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada khalil. Khalil itu lebih dekat daripada asdiqo, teman. Ya, teman wakrab. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian itu benar-benar memperhatikan dengan siapa dia berteman akrab. Ya, semuanya kita temani, cuma akrab ini harus hati-hati. Ya, dilihat agamanya yang pertama. Ya, kalau panjenengan itu berteman dengan orang yang menyia-nyiakan waktu, katut. Karena apa? Kecenderungan buruk itu lebih cepat. Karena yang bantu di samping apa? Hawa nafsu ini lebih condong pada keburukan. Ya, la ammaratum bisu, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu lebih condong pada keburukan, dibantu setan maneng. Ya, setan itu apa? Itu akan menghiasi wa zayyana lahumul amal. Ya, sekali-kali referensi nggak apa-apa. Akhirnya kuali, ya referensi terus, sekali-kali temenan, ngoten to. Ya, di kuali. Itu dia sih. Maka hati-hati dengan teman. Ya, kita ambil dari mana tadi? As-sabiqunal awwalun, ini dari pertemanan juga. Pelajaran yang dapat kita ambil para jamaah yang keempat, kewajiban menyampaikan dan mengajak orang lain bagi yang telah mengetahui kebenaran. Ya, sebagaimana tadi dilakukan Abu Bakar, ya, ngajak, ya, dan lain sebagainya. Ini wajib kita. Ya, sebagai lagi surga jangan dipek dewi, ayo bareng-bareng. Ya, kebaikan harus kita sebarkan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, rubah, ya, rubah jadi baik, ya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan kuasanya. Ini aparatur pemerintah dan sebagainya. Fa illam yastati,
ya fabilisani. Jika tidak mampu itu, tidak punya wewenang, maka dengan lisan, dengan dinasihati, dengan tulisan, dengan di-share video dan lain sebagainya. Fa illam yastati fa biqalbi. Jika tidak mampu lagi, maka diingkari di hati. Fadzalika adhaful iman, tapi ini adalah selemah-lemahnya, minimal ya. Nah, kalau kita melihat keburukan hati kita itu santai, sudah tidak ada iman. Minimal hati gak seneng, gak tenang, gak enak, gak nyaman lah delok wong seperti ini. Itu minimal. Yang kelima, para jamaah dimulakan Allah, pentingnya kita mengikuti as-sabiqunal awwalun dengan baik. Karena kita tidak mungkin menjadi muhajirin dan ansor. Di mana kita yang mungkin adalah di golongan ketiga di dalam surat Taubah itu. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin, dari muhajirin. Ya, kita mengenal 40 orang kurang lebih, yang kita catat tadi 21 itu. Ya, kita mengikuti. Wal ansor, dan orang ansor yang pertama-tama masuk Islam. Ya, itu yang baiat Aqabah pertama 12, baiat Aqabah nanti yang kedua 75 orang. Di antara 75 itu 2 perempuan. 2 perempuan itu adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Ummu Mani. Ini juga termasuk pertama-tama masuk Islam dari ansor. Kita posisinya di mana? Yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti orang muhajirin dan ansor dengan baik. Artinya ittiba pada mereka, mencontoh mereka, meneladani mereka dalam agama ini. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, orang ansor, orang muhajirin dan pengikutnya, ya, dan yang meneladaninya, waradu'an, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Ini penting. Dan kita ini misalnya di dalam surat Al-Hasyr ya posisinya 3, wal lil fuqara'il muhajirin, terus walladzina tabawwa'u, kemudian kita di mana? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu posisi kita. Jadi mengikuti ini. Inilah pentingnya. Jadi kalau kita belajar sirah ini juga nggak sampai itu bahkan mengkafirkan para sahabat. Sepertinya orang-orang Syiah itu. Orang Syiah itu kejam sekali loh ya. Jadi kalau kita itu belajar sirah, tidak mungkin para sahabat itu seperti yang dituduhkan Syiah. Karena mereka berkorban. Apa tuduhannya? Seperti Abu Bakar itu disebut sebagai sonamai Quraisy, 2 berhala Quraisy bersama Umar. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu karena Rasulullah itu wafat di pangkuan beliau, dituduh apa? Meracuni Rasulullah. Ya. Tuduhannya seperti itu. Utsman bin Affan dituduh apa? Korupsi KKN. Padahal Utsman bin Affan itu menginfakkan hartanya itu ya banyak sekali. Korupsi apanya? Beliau membebaskan sumur, membeli dari orang Yahudi itu, kalau sekarang itu dinilai dengan uang rupiah itu 80 M loh. 80 miliar. Beli dari orang Yahudi. Loh gitu dituduh korupsi sama orang-orang Syiah. Dikafirkan semuanya. Ya, hanya beberapa sahabat Ali, Fatimah, Ahlul Bait itu yang tidak dikafirkan. Ini kenapa? Karena mereka tidak tahu sejarah perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keenam, para jamaah dimulakan Allah, salat adalah pondasi yang sangat utama dalam membangun landasan agama. Makanya salat ini termasuk salah satu kewajiban awal, walaupun sebelumnya ya belum ada 5 waktu. Nanti salat 5 waktu itu sesudah wafatnya Abu Thalib dan juga Ibu Khadijah, kemudian Rasulullah di Isra Mi'rajkan, dan itu di akhir-akhir periode Mekah, mau pindah ke Madinah. Ya, makanya di Madinah itu kan ada masjid pertama dibangun namanya Quba. Nah, Quba ini menangi 2 kiblat. Ya, menangi pernah menghadap ke selatan, ke utara, yakni ke Masjidil Aqsa, dan pernah menghadap ke selatan ke Ka'bah. Jadi kalau di sana itu menghadapnya ke selatan dan utara ya. Makanya di hadis itu Rasulullah kan kalau kamu buang hajat, air kencing, jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Masih macam lu. Oh, posisi jalan ini kalau menghadap ke kiblat, kalau membelakangi. Kok di sana ngadep ngulon karo ngetan? Iya, karena di Madinah itu kiblatnya ke arah selatan. Ya, membelakangi kiblat berarti ke arah utara. Kalau kita di Indonesia itu ke arah barat, membelakangi ke arah timur.
Nah orang Jawa sing diangkut ke Suriname sama Londo itu tetap ngadep ngulon, padahal harusnya apa? Ngadep ngetan. Ya. Kemudian orang-orang Islam yang belajar kemudian berupaya untuk membenahi kiblat menghadap ke arah timur. Dituduh apa? Aliran sesat. Yang ini wong Jawa. Ya, aswaja semenan asli warisan Jawa. Lucu di sana itu. Jadi sampai sekarang itu pertentangan antara kiblat menghadap ngulon atau menghadap wetan. Karena Suriname itu kalau dekat ke Ka'bah itu harusnya menghadap ke timur sudah. Ya, Suriname itu di Amerika Latin, ya, dekat Brazil, Argentina itu Suriname. Orang-orang Jawa kita banyak dulu zamannya Londo. Sekarang banyaknya jadi pejabat Suriname. Kita lanjutkan sekarang. Pelajaran yang ketujuh para jamaah dimulakan Allah. Pentingnya belajar sejarah para nabi dan kaumnya terdahulu, untuk mengambil pelajaran dari mereka sehingga memiliki mental yang kuat dalam berdakwah. Sebagaimana Allah mengajari Nabi Muhammad di awal-awal dakwah dipersiapkan mentalnya dengan apa? Dengan membacakan kisahnya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Dan kita belajar seperti ini ya, itu juga menguatkan mental, masya Allah. Seperti tadi yang saya sebutkan, tantangan kita itu belum seberapa dibanding orang-orang terdahulu. Yang kedelapan para jamaah dimulakan Allah, terkadang di kalangan keluarga itu ada yang mendukung dan ada yang menentang kita untuk berbuat kebaikan. Ini normal. Ya, jangan mandek. Ya, sudah biasa. Ya, Nabi Nuh saja yang nabi, istrinya itu balelo, anaknya balelo. Istrinya Nabi Nuh itu tidak beriman pada suaminya, padahal Nabi. Ya. Tapi jangan dibuat alasan loh, itu Nabi, apa mana ngaku status mana enggak, tapi saya maksimal. Nabi Nuh itu maksimal sampai detik terakhir loh. Ya, sudah ada di kapal dan anaknya lari-lari. Nabi Nuh itu berusaha, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama kami. Artinya naik bersama kami tidak hanya naik, ya masuk Islam. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Makanya beliau mengatakan jangan kamu bersama orang kafir itu. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabal yaksimuni minamma. Aku tak munggah nang gunung, gak ngarah apa kelem. Masya Allah. Apa kata bapaknya? Qala la asimal yauma min amrillah. Sekarang gak ada yang selamat. Engko gunung yang kelem, gak percaya dia, akhirnya tenggelam. Itu sampai detik terakhir. Ya. Jadi kita itu belum detik terakhir harus menyerah. Alasannya koyok nabi. Kan ngono kene lek enak niru nabi sorone enggak. Ya. Yang kesembilan para jamaah dimulakan Allah, diam tidak melayani pembicaraan emosional merupakan salah satu metode dakwah. Ya. Sebagaimana Rasulullah tadi durung ngomong wis dipedhot Abu Lahab gak direken, lanjut. Ya, apalagi sekarang media sosial sudah. Antum harus bisa pilih mana yang dikomentari, mana yang nggak direken. Jangan setiap anu dikomentari. Susah, sesek dodone. Ya kayak seduru. Kemarin musuh wong pinter ngomong, waduh tuh harus terusan oleh balasan, waduh sekali. Jangan, itu terlalu emosional. Ya, diam, lanjut, fokus pada apa? Fokus pada inti dakwah. Rasulullah tadi terkecoh, ya dikecoh sebenarnya, tapi tidak terpengaruh. Tetap di innal hamdalillah, nahmad terus lanjut. Pelajaran yang ke-10 para jamaah dimulakan Allah. Sunnahnya memulai ceramah atau pidato dengan memuji syukur pada Allah. Ini sunnah ya. Jadi dalam bentuk ringkas pun minimal alhamdulillah. Terus kalau kita ini sebagai umatnya sholawat. Minimal itu. Ini memulai pembicaraan dakwah, pidato dan sebagainya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Innal alhamdulillah ahmaduhu. Ya, setelah dipotong oleh Abu Lahab tadi, beliau memuji dulu. Ya, ini sunnah. Yang ke-11 para jamaah dimulakan Allah, pelajarannya adalah modal dasar pendakwah diantaranya akhlak mulia. Ya. Kalau kita tidak punya akhlak mulia, sulit, ya sulit. Di tengah masyarakat kita sudah dikenal ya berguna, bermanfaat. Selama tidak hal-hal haram, masih sungkan, segan mereka segan. Tahu mau undang misalnya kata tak undang anu rek nyumbang lagu, ya orang ini gak ngarep diundang mesisan, wis seru kita. Kalau kita itu punya prinsip, dan itu prinsipnya mereka gak ngundang karena sudah tahu dan menghormati. Gak ngarah gelem wong iki lek tak undang joget-joget di dhuwur panggung gak ngarah. Gak mungkin. Makanya gak ada undang pisan. Nah. Dan gak ngundang karena apa? Mereka juga salut. Kalau kita gak punya prinsip,
Ya, dan kita juga untuk hal-hal yang mubah aktif, kerja bakti memberikan solokan, ya kita aktif dahulu, kerja bakti ngecor talan dan aktif. Wong itu halal, wong itu baik, ya harus aktif. Lalu ketika kita itu tidak pernah terjun pada masyarakat, tiba-tiba kemudian dakwah masyarakat, ya pelengos masyarakat. Nabi tadi teriak itu aja seluruhnya datang, karena Nabi sebelumnya aktif, melok kerja bakti dan Ka'bah kan. Melok ya nyiapno anak panah ketika terjadi perang suku zaman biyen belum Islam jahiliyah. Berarti aktif mulai gitu. Yang ke-12 para jamaah dimulakan Allah, nasab tidak dapat menolong di hadapan Allah sebagaimana yang diingatkan Nabi pada keluarga besar Bani Hashim sampai anaknya sendiri. Ya, yang menyelamatkan adalah amalan-amalan kita dulu. Syafaat iya, bantuan, tapi panjenengan itu kudu duwe kain bolong ditempel. Ya, gak duwe kain opo sing ditempel, ngono lho. Ngadepno syafaat itu seperti tempelan kalau ada kekurangan kita. Tapi kudu duwe modal kain, kudu beramal, beriman, beramal soleh. Ya. Dan Rasulullah mengingatkan, "Man bata'a bi 'amalu lam yusri bi nasabu." Siapa yang amalnya lambat tidak dapat dipercepat oleh nasabnya. Walaupun panjenengan keturunannya Nabi, keturunannya Diponegoro misalnya, kalau itu kalah dengan keturunan orang biasa dalam hal taat, ya kalah. Ya, makanya Allah menjadikan yang mulia itu akramakum. Yang paling akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Kenapa? Kok gak keturunan? Karena keturunan itu tidak bisa diusahakan. Siapa yang bisa pesen? Aku kok ya Allah jenengan lahirkan dari keturunan Nabi jadi keturunan. Tidak bisa. Itu memang Allah ngatur. Tapi lihat takwa, bisa kita usahakan nggak? Bisa. Itu. Kalau Allah menjadikan yang takwa itu berdasarkan nasab, yang mulia itu berdasarkan nasab, Allah nggak adil. Kenapa? Karena kita tidak bisa bergerak oleh usulan nasab. Asli itu Allah. Ya, kamu akan lahir dari bapak ini, ibu ini, duwe bude jenengi iki, duwe palik jenengi iki, duwe mbah jenengi iki, duwe misanan jenengi iki, duwe mantu jenengi iki, duwe adik ipar jenengi iki. Murni ditoto nang Allah. Makanya karena Allah yang noto, urusan memutus hubungan silaturahmi, yo ini dosa besar. Karena murni ditoto oleh Allah. Ya, kita nggak pernah bisa pesan lahir dari siapa, ya ponakane sopo, tadi mantune sopo, nggak pernah bisa pesan. Tapi kalau takwa bisa kita usahakan. Makanya itu yang dijadikan Allah sebagai ukurannya. Yang ke-13 para jamaah dimulakan Allah, tujuan dakwah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Dan semua rasul ini mengajak mentauhidkan Allah. Ya, bukan mendirikan negara ya. Ada sebagian itu dakwah ini dianggap gagal kalau tidak berhasil mendirikan negara Islam. Salah. Ya. Kalau ukurannya itu berhasil mendirikan negara Islam, betapa banyak nabi yang gagal. Karena nabi yang punya kerajaan hanya sedikit. Siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Yang lain tidak punya. Ya, Nabi Musa terjajah oleh jadi budak orang Bani Israel itu dari orang Mesir Kipti. Ya, makanya yang diminta Nabi Musa itu dakwanya itu di samping diajak untuk bersembah pada Allah, beliau meminta fa'arsil ma'ana Bani Israel. Biarkan Bani Israel bersama saya keluar, bebaskan dari perbudakan. Ini yang diminta oleh Nabi Musa. Ya, berarti gagal semuanya. Nah, makanya tujuan dakwah bukan itu. Urusan negara jadi negara Islam atau enggak dan sebagainya itu hadiah dari Allah. Ketika rakyatnya ini benar-benar berpegang teguh pada Islam. Dan jangan dikira misalnya, Indonesia ini tidak menjalankan syariat Islam. Masukmu syariat itu apa? Kadang kita itu mempersempit syariat itu hanya apa? Hukum pidananya. Orang nyuri tidak dipotong tangan, orang zina tidak dicambuk, tidak dirajam. Berarti tidak menerapkan syariat. Sampean sholat ini di Indonesia bisa nggak? Bisa. Nyaman apa enggak ya? Sholat itu syariat Islam apa enggak? Syariat. Sampean puasa iso nggak di Indonesia? Bisa. Nyaman tentram, malah urip kabeh. Iya. Jangan mengartikan Indonesia tidak menjalankan syariat. Banyak yang bisa kita jalankan syariatnya. Urusan itu tadi ya tadi. Selama kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, nanti rakyatnya yang nuntut sendiri. Selama ini loh yang menentang diterapkannya misalnya hukum pidana melalui Islam, kita ini masih pakai hukum pidananya Belanda KUHP. Siapa? Ya wong Islam dewe.
Kenapa? Karena nggak ngerti, dianggap itu makanya akidahnya tauhidnya dikuati. Rasulullah itu ibadah ya berdakwah 10 tahun 13 tahun di Mekah itu tauhid dulu. Artinya keimanan dulu yang dikuati. Sehingga ketika mereka dapat perintah Allah, sami'na wa ata'na. Karena sudah kuat akhirnya. Nggak menggunakan akal, nggak menentang. Ketika turun misalnya suruh jilbab, terus macam-macam jilbab. Ya, suruh buang khamr, menjauhi khamr, macam-macam. Ya gentong-gentong di karena apa? Tauhidnya udah kuat. Le imani gak kuat, pasti sih nentang. Ya. Kenapa orang itu dapat perintah Allah itu senentang? Karena memang imannya belum kuat. Tauhidnya belum kuat, bahwasanya menentang firman Allah itu adalah dosa besar, nggak baik. Dan lain sebagainya ya. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita ambil pelajaran di pagi hari ini. Selanjutnya silakan ada yang ditanyakan, monggo. Bismillah, Ustadz, bagaimana jika seorang suami belum melaksanakan sholat dan memenuhi kewajiban mendidik istri dan anak dalam hal agama, tetapi menyuruh istri untuk belajar, untuk sabar dan ikhlas, menuntut istri untuk mengerti segala keadaan dan mengatakan percuma sholat dan ibadah lain selama tidak sabar pada suami. Mohon sarannya yang harus dilakukan istri supaya keadaan ridho. Ya. Jadi banyak suami yang nakalan tadi, ya dirinya sendiri itu tidak memberikan teladan, tapi orang lain suruh ya baik. Maka seorang suami itu harus sadar, dia itu adalah kepala rumah tangga. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpinnya para istri. Bima faddalallahu ya ba'dahum min ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah mengunggulkan laki-laki daripada perempuan dan juga kewajiban menafkahi hartanya. Ya, maka untuk hal ini para jamaah dimulakan Allah, ya istri itu, ya, surganya itu ada 4 kalau ingin masuk surga kan. Ya, seorang perempuan itu sholatu khamsaha, dia sholat 5 waktunya. Ya, wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Kemudian dia wahfal farjaha, dan menjaga kemaluannya, kemudian mentaati suaminya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ini jalannya. Kabarpun suami, ya, suami tidak melaksanakan sholat, ya, tidak bisa menjadi teladan seperti ini. Ya. Maka bagaimana istri ini? Istri ini sabar dalam memerintah suami untuk sholat, ya, sabar dalam memerintah suami untuk sholat, ya. Terus dijak ngaji terus, ya. Dan contoh untuk ini adalah Asia, ya. Siapa Asia itu? Adalah istrinya Fir'aun. Suami panjenengan Islam, ada orang yang lebih nemen daripada suami panjenengan Fir'aun. Tapi Asia tetap sabar, ya, ketika itu syariatnya masih membolehkan nikah dengan orang kafir di zamannya Nabi Musa itu, ya, itu sabar, ya. Maka kalau dia tetap bersabar, ini jalannya surga, sebagaimana yang dikatakan Asia, ya. Dia mengatakan, ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat permisalan untuk, ya, orang-orang kafir, suami-suami yang kafir itu adalah orang wanita-wanita beriman adalah istrinya Firaun. Il qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini, ya, min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Tatkala dia terus berdoa, ya Allah, manganati bojo kula niki, jenengan ganti ya Allah dengan istana di surga ya Allah, dan selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatannya, jangan sampai nular pada saya. Jadi panjenengan sabar, maksudnya ini sabar apa? Diuji dengan demikian, dan saya tidak menyarankan untuk cepat-cepat untuk minta cerai, ya, tapi tetap, ya, untuk berusaha didik anak-anaknya tidak ada teladan, teladani yang istrinya, ya, sabar, dan panjenengan berdoa, suaminya didoakan terus, ya, diajak terus, ngaji juga diajak terus,
ya jangan putus asa sampai akhir hayat menemui kita. Ya, itu ya. Jadi berdoa seperti itu, wa najjini minal qaumidz zalimin. Lalu digantikan itu. Asia seperti itu. Ya, apakah suami jenengan itu seperti Firaun? Enggak, pasti enggak. Ya, tapi Asia sabar. Itu contoh bagi orang beriman, wanita beriman. Ya, ini secara umum seperti itu ya. Jadi sarannya yang harus dilakukan istri supaya tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, istri itu sabar dan ikhlas betul. Ya, urusan dia itu kemudian tidak menjadi teladan bagi keluarganya, maka kita berusaha suami itu supaya ngerti, diajak ngaji terus. Ya, diajak ngaji. Kalau tidak bisa, siapa yang dia selama ini segani, hormati, itu suruh nasihati. Ya, kadang kita itu harus napuk nyili tangan, artinya dalam hal positif. Biasanya langsung tak nasihati gak diterima iki. Siapa yang disegani? Atau ustadz siapa yang dia ceramahnya itu disenangi, ya digunakan itu. Ya, itu diantaranya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera untuk menghilangkan kesulitan di rumah tangga panjenengan dan Allah memberikan hidayah pada suami jenengan dan anak-anak jenengan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz sekeluarga, amin. Mau tanya Ustadz, di dalam keluarga suami saya dalam 4 bulan sekali diadakan reuni keluarga. Tapi dalam acara tersebut selalu diisi dengan acara yasinan dan tahlilan. Apakah boleh ikut dan bagaimana menyikapi cara tersebut jika kami ikut acara reuni tersebut? Boleh. Ya, boleh ikut. Ya, adapun acara yasinan dan tahlilan Anda diam, ikut maslahatnya, dan kalau bisa usul supaya tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, dikasih ya, dikasih apa? Ceramah mauidhah. Ya, supaya berguna. Biasanya kalau yasinan dan tahlilan selesai nggak merasuk, harus dinasihati ya. Tetap datang, antum harus berubah ya. Adapun wayai yasinan tahlilan antum misalnya nggak berkeyakinan ini, ya ini menurut kita ini adalah tidak ada contohnya, diam ya. Terus diusulkan pada keluarga atau ketika panjenengan jadi tuan rumah, biasanya itu tuan rumah itu nyekarep, diundang ustadz, dikasih ceramah. Ya. Insya Allah kalau penyampainya baik itu jadi contoh, kemudian pertemuan keluarga berikutnya jadi nih acara nih ono mauidhatul hasanah. Sehingga tidak hanya foya-foya dan seneng-seneng ya, demikian ya. Surat Al-Lahab disebut juga Al-Masad, artinya apa ya? Hablum masad ya. Apa itu hablum masad? Yang terbakar ya, habl ya, tali yang terbakar. Dia itu istrinya wa mar'atuhu hammalatal khatab fi jidha hablum min masad ya. Jadi istrinya si Abu Lahab ini ya boleh tutup karo Abu Lahab pododo. Jadi senengannya apa? Senengannya itu meniupkan buhul-buhul. Ya senengannya itu gini apa ya, medukun. Senengannya ngono-ngono. Ya senengannya ilmu-ilmu sihir-sihir ya. Itu nama lain. Memang beberapa surat itu ada punya nama lebih dari satu. Ya seperti Al-Lahab, ada yang nyebutnya Al-Masad boleh ya, seperti Al-Insyirah ya, itu ada Asyarah, seperti Bani Israel ada yang menyebutkan Israel ya, seperti surat At-Tolaq ada yang disebutkan An-Nisa Shaghir, surat An-Nisa yang kecil ya, seperti surat Mukmin ada yang menyebutkan Al-Ghafir dan sebagainya ya. Itu memang beberapa penamaan dan ini semuanya boleh. Yang ketiga, para jamaah dimuliakan Allah, Ustadz, bolehkah kita menyumbang uang ketika ditarik oleh RT untuk barian itu apa? Kalau itu hal yang mubah, tidak terkait dengan selamatan desa loh ya. Jadi biasanya kalau selamatan desa itu kan bawa sesajen, wis tumpengan selamatan di punden. Ya. Ini yang tidak boleh. Insya Allah kalau panjenengan itu ya sambil ketika ditarik itu sambil ngomong diterangkan mau ngerti, Mas, lek tarian niki gaya apa, misalnya urunan semen pasti tak kei, bayar sampah yo tak kei Mas
Ya, tapi iki keselamatan ini nun sewu, ini terkait apa akidah ini ndak boleh. Jadi diterangkan insyaallah mau ngerti. Sepurane ya oleh iki aku gak anu. Ya, aku gak ngkei misalnya. Ya, atau ya karena ini ulil amri ya ketua RT-nya tak kei tapi aku gak ridho loh ini. Ya, aku ridho nih gak selain itu. Ya. Kenapa para jamaah dimulakan Allah? Di Al-Quran itu Allah menyebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Tahukah kamu itu Lata, Uzza dan Manat, 3 Tuhan yang besar yang disembah oleh orang-orang kafir jahiliyah dulu. Ya. Apa itu Lata? Lata itu asal katanya yalutu aswaik. Yalutu itu ndut ya nepuk ya ini menepuk gelepung. Lebihan kalau kita itu numbuk di lesung. Ya, cuma orang Arab itu kan gandum itu di batu lumpang. Nah, ini yalut. Terus orang yang numbuk ini jadi itu di daerah Taif. Taif itu kota sekitar Mekah. Ya, seperti kalau Indonesia itu Jakarta, Bogornya. Ya, itu sejuk pegunungan. Nah, orang-orang Taif kalau berangkat haji itu disangoni bekal itu dari itu orang tukang itu, yalut tuswek. Lalu orang ini meninggal dikuburkan di batunya, di sekitar batunya, ini kemudian dikeramatkan. Jadi Lata itu tidak seperti yang kita gambarkan berhala, enggak, watu karo kuburan. Yang ini dikeramatkan oleh orang-orang Taif. Ya, penduduknya namanya Saqif. Ya, Bani Saqif. Ya, orang Jawa atau logat Quraisy selain Quraisy nyebutnya Segaf. Ya. Saqif tadi Segaf, As-Saqif, As-Segaf. Nah, berarti dari Taif itu. Ya, dari Taif. Sekarang muslim semuanya alhamdulillah. Dulu seperti itu Lata. Terus Uzza itu apa? Uzza itu pohon besar. Ini dikeramatkan oleh orang Mekah. Makanya ketika perang Badar, Abu Jahal bukan Abu Lahab. Abu Jahal kan komandannya. Itu nantang Nabi Muhammad itu sambil mengatakan demikian. Lana Uzza wa laisa lakum Uzza. Kami memiliki Uzza. Kami duwe wit gowete sing tak gadang-gadang. Sing selama ini iso nyelametno nolak bala. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Allahu maulana. Allah lah pelindung kami wala maula lakum, dan kamu tidak punya pelindung ketika perang Badar seperti itu. Ya. Terus Manat itu apa? Manat itu adalah musallal. Ya, sumber air. Yang dikeramatkan ini orang-orang Aus dan Khosroj. Letaknya antara Mekah dan Madinah. Ya, makanya Lata Mana Uzza itu punden-punden bentuk. Kalau Lata itu batu dan kuburan, Uzza itu bentuk pohon. Ya, kemudian Manat itu bentuk sumber. Kira-kira pundene wong Arab karo wong Jawa sama apa beda? Sama. Kadang kita itu masya Allah ya, bangsa kita, mbah-mbah kita itu sadar. Kemerdekaan itu rahmat dari Allah, diberi dari Allah. Buktinya alinea ketiga dari preambul Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua apa? Ada niat tulus dan didorong oleh keinginan luhur. Ya, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Masya Allah ya. Tujuan awal kita merdeka dulu itu, pertama kita yakin ini adalah rahmatnya Allah. Terus supaya bisa bebas ngatur negara, diatur dewe, bebas apa? Menjalankan ibadah. Barang dikai kemerdekaan, ya, sing disyukuri dudu Allah. Pundan-pundan itu. Terus dikai kebebasan, gua sembahyang. Apa ngenteni dijajah maneh ngoten. Ya, gua salat, gua poso, wis bebas ta. Ini ingkar janji. Ya, Bani Israel itu dulu dijajah oleh orang-orang Mesir. Ya, kemudian diingatkan oleh Allah, dibebaskan wa idnajainakum min ali fir'aun. Ingat tatkala kalian kami selamatkan dari keluarganya Firaun. Ya sumunakum su'ul adzab. Yang ketika itu kalian dijajah dengan siksaan yang pedih. Apa yudzabihuna abnaakum? Anak-anak kalian itu sampai disembelih sing lanang-lanang. Wa yastahyuna nisaakum, dan yang perempuan dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Yang demikian itu adalah ujian dari Tuhan kalian yang besar. Kita apa sengsaranya? Mungkin rumah Musa.
Pak Rumaso, Romusa, ya kerja paksa, bangun dalan mulai anyar sampai Panurukan diperintah dendres, sing oleh jeneng dendres, sing bangun baik ini, ya jembatan itu yang talang abang dibangun londo tutup baik ini, ya sing oleh jeneng londo. Ya. Lalu Bani Israel dibebaskan dari Fir'aun, apa kata Allah? Ya, disuruh apa? Ya Bani Israel, uzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai Bani Israel, ingat nikmat-nikmat Allah atas kalian. Kalian dulu dijajah, dimerdekakan. Ya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tepatilah janjimu pada aku. Nanti aku tepati janji pada kalian. Ternyata Bani Israel meleset. Ya, merdeka dibebaskan apa tambah? Ya, dati. Maka bangsa Indonesia yang kita itu mengambil front melawan Yahudi Bani Israel, mendukung Palestina, harusnya Jokowi Bani Israel, ya dikai merdeka gak syukur tadi, gak ingat Allah, malah syukurin nang punden-punden, bukan syukur nang masjid-masjid, nang sembahyang temen. Wah, ini gak tahu syukur ini, ya dikasih bebas, ya cek iso sholat, cek iso ibadah, barang bebas buat sembahyang, ya gak sholat. Wah, ini gak tahu rasa syukur. Itu mengisi kemerdekaannya, diantaranya itu kita menjadi hamba-hamba yang menghambakan diri pada Allah, karena itu adalah tingkatan kemerdekaan yang paling utama. Kalau orang itu masih dihambakan pada hawa nafsu dan dunia, durung merdeka. Ya, yang paling merdeka itu orang itu sudah menjadi hambanya Allah, itu merdeka. Pun wallahu taala alam. Yang tadi itu yang masalah uang tadi, yang Pak RT. Ya. Nggih. Maksudnya? Buat barian itu buat. Iya, barian itu apa sih? Ya, kalau selamatan tidak ditaruh di punden, selamatan biasa nggak apa-apa. Kalau yang di punden tadi itu termasuk ulilali ghairillah, dipersembahkan pada selain Allah. Kalau hanya selamatan di perapatan pas malam takbiran, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Ya, bukan itu, jangan disalahartikan ya. Yang kemudian ada bersih deso istilahnya. Nah, ditaruh di punden ini sudah menjadi sesembahan selain Allah. Tapi kalau di perapatan dan sebagainya, ya boleh, ya boleh. Dan saya ini rutin jadi penceramah 17 Agustusan. Jadi jangan dikira orang-orang gini itu jangan cinta, jangan khawatir. Ya pasti nanti kalau terjajah itu justru orang-orang seperti ini itu yang berhasil, yang maju depan misalnya. Ya, dan itu tidak berharap apapun. Ya. Dulu pejuang-pejuang kita Hizbullah sebelum ada TNI itu ya gitu. Merdeka mereka kemudian sum-sum balik nang desone dhewe, dan ini kekeliruan. Sehingga apa, anak-anaknya pengkhianat yang jadi ngurus negara malah ini. Saking ikhlasi memang nggak berharap apapun dari negara. Ya kadang seperti itu, anak-anaknya pengkhianat bangsa ya. Kan dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia ini banyak pengkhianatan awal-awal itu kan, pemberontakan. Ya. Dan aneh itu. Jadi kalau misalnya untuk macam-macam, sama mbakku loh, LVRI tanya kartun tak tuh, Legiun Veteran Republik Indonesia lah gitu kan. Mbak saya itu Hizbullah dulu, ya, TNI juga tempat. Jadi tuduhan macam-macam itu ya jangan asal nuduh ya, jangan asal nuduh. Demikian wallahu taala alam. Yang lain, sama nggih. Nah, monggo Pak Bambang sependapat. Itu kembali ke barian tadi ya. Itu kegiatannya itu ada yang misalnya ada sholawat, ada yasinan, ada juga yang doa bersama dan sebagainya. Itu kan bagaimana menyikapi seperti itu? Iya, antum datang ya, diam ya, sudah ikut acaranya ya. Bukan ikut acara ibadahnya, ikut acara kebersamaannya ya, udah. Ya, itu bagian sosialisasi, kita juga bagian dakwah. Terus diusulkan jangan seperti itu, ada mau'izatul hasanah, yang penting itu. Jadi supaya siapapun yang memberikan nggak masalah, supaya ada pencerahan di masyarakat. Ya, misalnya arti kemerdekaan biasanya tadi, ya terutama diingatkan masyarakat ini tentang sholatnya, tentang ya ajaran agamanya. Karena dulu kita itu niat merdeka itu diantara niatnya itu supaya kita bisa bebas menjalankan ajaran-ajaran agama. Jadi itu harus diperinci, harus disikapi secara baik. Ya, kalau misalnya ada yang jelas-jelas itu kesyirikan, maka kita tidak boleh ikut. Ya, demikian. Monggo Pak, panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan metode dakwah yang
dilakukan oleh Rasulullah. Nggih. Cuman yang ingin saya tanyakan sedikit saja secara lihat. Rasulullah itu kan kalau berdakwah itu kan awalnya itu kan keluarga. Kemudian mau berkembang pada bani-baninya. Dan kemudian yang saya ingin tanyakan itu setelah mendapatkan penganut umat itu metode apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini kan yang saat ini itu kalau mengislamkan orang itu sangat mudah. Kita datang membawa makanan, apalagi orang Jawa. Kelemahan orang Jawa itu kalau udah dikasih makan, dia itu udah berubah. Entengan gitu. Apalagi mengislamkan itu. Kalau sekedar mengislamkan mungkin ya enak lah. Cuman masalahnya setelah kita berdakwah mengislamkan saudara kita, itu apa yang harus kita lakukan? Betul. Sesuai dengan dakwah. Betul nggih. Jadi Rasulullah SAW setelah mengislamkannya, jadi ada pengikutnya dan lain sebagainya, maka selanjutnya ya di-maintain ya. Di-maintain itu dipelihara keislamannya dengan apa? Ya, dengan ditanamkan ketauhidan dulu. Makanya 13 tahun ya Rasulullah itu mengajarkan bahwasannya yang berhak disembah hanya Allah. Kemudian bahwasannya hari akhirat itu ada, hari kebangkitan itu ada. Ini ditatani ya 13 tahun itu baru ada kewajiban sholat ya yang 5 waktu itu mau hijrah. Puasa juga 2 tahun sesudah hijrah. Ya, zakat itu tahun kedua hijrah. Haji malahan Rasulullah itu hajinya itu akhir-akhir hayatnya. Ini menunjukkan apa? Sebelum syariat artinya ibadah itu ya ditanamkan, akidahnya dikuatkan ya, dikuatkan dahulu. Jadi makanya di agama itu ketika orang-orang Arab Badui mengatakan bahwasanya kami beriman, Allah mengatakan kullan tu'minu walakin ya tuslimu. Kamu itu belum beriman tapi kamu sudah Islam. Ya. Islam itu tingkatan rendah. Jadi orang syahadat ya, mereka. Tapi untuk selanjutnya harus jadi orang beriman. Orang beriman itu apa? Orang beriman kita itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita yakin percaya atas ajarannya, itulah iman. Kita tidak pernah melihat siksa kubur, tidak pernah melihat nikmat-nikmat surga. Ya, boleh jadi orang-orang itu kemudian bener lah, ngonang digoroi. Tapi kita yakin itu benar ada, inilah iman. Bukti yakin itu apa? Ya tadi nggak berani meninggalkan sholat. Kenapa? Karena takut disiksa. Ini sudah iman. Ya, tapi kalau orang itu ya Islam, makanya ini didandani terus di-maintain ya, di-maintain. Jadi yang pertama tauhidnya dikuati, ya, tauhidnya dikuati. Betapa orang itu ibadahnya rusak kalau tauhidnya tidak kuat. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasu'ilahu an syai'in, ya, lam tuqbal salatun arba'ina laila." Siapa yang mendatangi tukang peramal terus takon tok, tidak diterima sholatnya 40 malam. Lihat, ibadah rusak hanya karena tauhidnya rusak. 40 malam lu wis gak diterima. Wis mesian gak sembahyang Ustaz kan. Ya tambah nemen. Ya wis gak diterima misal kula ndugi dukun tambah nemen. Itu takon tok. Ya. Man ataka hinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqa bima yaqul, lalu benerno ucapan dukun, faqad kafara bima ja Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad. Apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan wa indahu ilmul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah pemilik ilmu ghaib, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ya, illa man irtadha min rasulin, kecuali beberapa rasul diberitahu. Kalau tidak diberitahu nggak tahu. Loh, dia sudah dikatakan itu, saya percaya wong itu mengetahui al-ghaib, berarti nggak percaya pada Al-Qur'an. Ya, demikian, itu didandani seperti itu, Pak. Jadi terus, dan Rasulullah bertahap ya. Kemudian di Madinah kan, di Madinah itu mulai hukum-hukum syariat, sholat, zakat, kisos, waris dan sebagainya, semuanya di Madinah. Setelah sebelumnya dibangun akidah pondasi yang kuat dulu. Ya. Setelah di Madinah kemudian apa? Kemudian sekitar Madinah
Ya, kemudian sampai seluruh jazirah Arab itu beriman pada Rasulullah SAW di akhir hayatnya. Kemudian terus dakwah ini Abu Bakar radhiyallahu an ini disibukkan oleh disintegrasi bangsa. Banyak yang mau pisah dari Madinah, murtad, nggak mau bayar zakat. Ini disibukkan itu, ya, mempertahankan wilayah yang warisannya Rasulullah. Kemudian ya ditaklukkan sebagian Irak, sebagian Syam. Ketika itu Romawi, ikut Romawi. Irak ikut Persia. Lalu zamannya Umar ya mulai seluruh Persia ditaklukkan sampai ke negara-negara Nahawan ya, negara-negara Tantan ya, Uzbekistan, Pakistan ya, Tantanan ya. Dulu sih sia-sia, ini kan sia-sia. Indonesia, Malaysia, sia-sia. Ya, terus ya. Nah, sampai bangsa Melayu ya. Demikian wallahu taala alam. Yang lain? Itu zamannya ya. Kalau di Pandaan ini habis, itu saya teruskan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang sampai pada masanya Umar bin Khattab saya. Jadi sirah sahabat. Jadi tahu nanti perkembangan dakwanya Islam itu zaman ini mengalami ini sampai wilayah-wilayahnya itu perkembangannya dari mana. Itu fa insyaallah nih. Buka kapan soalnya kan sebulan bisa. Ya nanti kita lanjutkan. Pun nggih. Kami kira cukup para jamaah dimulakan Allah ya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.